Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman Uizi Samarinda yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian zuhur di Ramadan keempat ini. Insya Allah materi akan disampaikan oleh Wakil Rektor 3 UNS Samarinda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Langsung saja kita ikuti kajian. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Abzar Duresa MAG disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang saya hormati Kabiro wa Waka Bapak Haji Suryansa, moderator, serta seluruh jamaah hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallu ala rasulillah. Marilah kita tak henti-hentinya menyampaikan ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih berkesempatan untuk hadir berjamaah di Masjid Kampus 2 Sultan Haji Muhammad Idris yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan ini, dalam suasana sehat walafiat. Dan pada hari ini kita berada tepat 4 Ramadan 1443 Hijriah. Artinya kita, kalau berdasarkan pengkajian ulama, kita berada pada porsi 10 hari pertama bulan suci Ramadan. Karena ulama membagi ada 3, 10 hari pertama bulan Ramadan, kemudian 10 hari kedua bulan Ramadan, dan kemudian 10 hari ketiga, 10 akhir dari bulan suci Ramadan yang biasa disingkat dengan rahmat, maghfirah dan pembebas dari api neraka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kesyukuran dan puji-pujian kita senantiasa limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya bentuk. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan atau menetapkan segala sesuatu dan menetapkan ukuran segala sesuatu dengan ukuran yang pasti dan jelas. Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran tiap-tiap sesuatu, faqaddarahu taqdira, dengan ukuran yang jelas dan pasti. Ukuran yang jelas dan pasti itu tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah kita dapati perubahan sampai kapanpun, karena Allah menegaskan walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan engkau sama sekali tidak akan pernah mendapati perubahan pada hukum-hukum Tuhan itu. Ketetapan yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala itu juga biasa disebut dengan hukum-hukum Tuhan atau sunnatullah. Hadirin yang berbahagia, juga kita patut bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang telah menciptakan api
yang sifatnya membakar, api yang sifatnya panas. Jika tersentuh oleh benda apapun maka dia akan panas atau hangus. Tetapi ketika api itu disentuh oleh jasad Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api yang membara, tapi ternyata jasad daripada Ibrahim tidak terbakar sedikit pun atau tidak lecet sedikit pun. Wa qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dan katakanlah wahai api, demikian firman Allah, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wa salaman ala Ibrahim, dan selamatlah jasad daripada Ibrahim. Hadirin hadirat yang berbahagia, kesempatan ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan satu ayat dari dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah 143. Ayat ini merupakan ayat yang sangat populer. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim, yang artinya kira-kira seperti ini artinya, dan demikianlah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat wasata, litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas umat manusia, agar kamu menjadi saksi, menjadi patron untuk umat manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar rasul menjadi saksi atas kalian. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala 'aqibai. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, tiadalah kami jadikan kiblat di mana engkau pernah menghadap kepadanya. Artinya perubahan kiblat itu illa lina'lama may yattabi'ur rasul, kecuali untuk mengetahui siapa yang masih tetap setia mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimma yanqalibu 'ala 'aqibai, dan siapa yang telah berpaling dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim, dan tiadalah Allah akan menyia-nyiakan iman kalian, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada umat manusia. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam ayat ini sedikitnya paling tidak ada tiga pembelajaran yang bisa kita ambil, atau ada tiga kandungan yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, di situ ada tentang bagaimana hakikat Islam itu sesungguhnya. Yang kedua, terjadinya perubahan arah kiblat. Yang ketiga, di dalam ayat ini disebutkan bahwa di sini perubahan arah kiblat adalah bagian dari salah satu ujian Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Saya ingin masuk kepada yang kedua dan ketiga. Yang pertama, saya ingin masuk dahulu kepada yang kedua dan ketiga. Ayat ini turun ketika terjadi perubahan arah kiblat, di mana sebelumnya umat Islam ketika salat kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Lalu kemudian ketika turun ayat ini, maka secara otomatis arah kiblat berubah dari arah Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah, ke Baitullah di Ka'bah Al-Mukarramah, di Makkah Al-Mukarramah. Hadirin berbahagia, ini yang pertama. Yang kedua, ternyata perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu tidak terjadi begitu saja tanpa ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah yakni ternyata Allah ingin menguji umat Islam pada waktu itu, ingin melihat ketangguhan keimanan umat Muhammad waktu itu. Mimma yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala 'aqibai,
siapakah yang tetap masih setia kepada Rasulullah Muhammad SAW dan siapa yang telah berpaling dari Allah, dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan ternyata ketika turun ayat ini dan terjadi pemindahan arah kiblat, sebahagian umat Islam telah murtad, kembali kepada ajaran agama atau meninggalkan atau membelakangi Rasulullah Muhammad SAW. Dikatakan dalam Ibnu Katsir, yartaddu anil Islam inda tahwilil qiblat ilal Ka'bah. Sebahagian menjadi murtad, meninggalkan Islam, berpaling daripada Nabi Muhammad SAW ketika terjadi perubahan arah kiblat ke Ka'bah Al-Mukarramah. Itu yang pertama. Artinya pemindahan arah kiblat merupakan salah satu ujian yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pengikut Muhammad kala itu. Tentu pemindahan arah kiblat ini bukanlah sesuatu yang, ujian ini bukan sesuatu yang ringan. Ya, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Disebutkan oleh Allah, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Bukan, ini bukan perkara kecil. Tiadalah ini kecuali ini sesuatu yang luar biasa, yang besar, dan orang yang bisa melewatinya illa 'alal ladzina hadallah. Yang bisa melewati ujian ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, kalau kita kilas balik ke dalam kehidupan kita sekarang, kalau zaman dahulu di awal-awal Islam diturunkan ujian kepada umat Islam yang seperti ini, maka ujian dan maka bagaimanakah umat Islam yang hidup pada zaman sekarang? Bagaimanakah kita saat ini yang hidup di zaman modern, bahkan postmodernisme? Kita sudah melampaui zaman modern, kita sudah masuk ke zaman postmodern. Setidaknya ada dua, secara eksternal dan secara internal. Secara eksternal ujian itu yang paling utama adalah tentunya perkembangan daripada peradaban umat manusia itu sendiri. Perkembangan daripada pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi tantangan, menjadi ujian tersendiri bagi kita umat Islam. Karena kenapa? Karena di dalam perkembangan kemajuan yang dibawa oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan peradaban umat manusia bukan tidak membawa satu ujian. Di situ ada godaan-godaan kepada kita, baik dari segi pemikiran, dari segi budaya, adat istiadat, kebiasaan menjadi bagian terpenting dari godaan ujian kepada kita. Karena itu bisa mempengaruhi akidah kita, bisa menggeser akidah kita, ya, bisa menggantikan akidah kita. Manakala kita tidak hati-hati menyikapi perkembangan modern, perkembangan postmodernisme, maka itu bisa menggantikan akidah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, secara internal, tentu yang paling mudah kita baca adalah tentu dari dalam diri kita sendiri, dari dalam umat manusia itu sendiri. Yang paling mudah kita baca adalah penafsiran terhadap teks-teks agama, teks-teks kitab suci Al-Quran, yang semakin kalau boleh saya katakan semakin independen. Orang bebas menafsirkan ayat, hadis dan sebagainya, ya, atau perbedaan penafsiran kemudian mengakibatkan perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan karena perbedaan interpretasi itu, ini juga bagian dari ujian tersendiri dalam agama kita. Ini di zaman modern. Kemudian juga di zaman modern biasa kita kenal ada truth claim, terutama klaim-klaim kebenaran, klaim pernah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang paling nyata kita lihat di kalangan umat Islam secara internal adalah adanya klaim bahwa saat ini masih ada orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah membaca di media, kita melihat di dalam kenyataan kita ada beberapa orang yang mengaku dirinya nabi, mengaku dirinya mendapatkan bisikan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mengklaim dirinya nabi, padahal nabi, pintu nabi sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad merupakan khatamul anbiya wal mursalin. Hadirin hadirat yang berbahagia. Kemudian kandungan ketiga, di dalam ayat ini jelas Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikian kami jadikan kamu sebagai umat wasata.
Wasata ini biasa kita terjemahkan sebagai moderat, umat yang moderat, ya, umat yang tidak berat sebelah, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Ini ada sejarahnya, ya. Sebelum datangnya Rasulullah Muhammad SAW atau sebelum diturunkannya Islam ke persada bumi ini, maka ada dua karakteristik masyarakat umat manusia pada waktu itu, bahkan sampai sekarang. Yang pertama, ada umat yang terlalu materialistik. Ada sekelompok manusia yang terlalu materialistik. Dia hanya meyakini bahwa hidup ini hanya satu kali. Dia hanya yakin bahwa tidak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Karena ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Jadi ada sekelompok umat manusia yang meyakini bahwa kehidup kami ini hanya hidup di dunia, tidak ada hidup setelah, tidak ada kebangkitan di hari kemudian. Kemudian ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 29. Kemudian ada sekelompok umat manusia yang terlalu mengedepankan apa yang disebut dengan unsur-unsur rohania, apa yang disebut dengan aspek-aspek ruhania, apa yang disebut dengan aspek-aspek spiritualitas. Mereka tidak peduli kepada duniawi, mereka hanya pedulikan kepada aspek-aspek spiritualitas saja. Bahkan ada satu doktrin agama, jika pipi kirimu ditampar, maka serahkan lagi pipi kananmu untuk ditampar. Begitu dia mengedepankan nilai-nilai kasih sayang. Tetapi sebaliknya ada juga tadi, artinya kehidupan dunia ini ya berakhir sampai di sini, tidak ada kehidupan setelah dunia, tidak ada hari akhirat. Alhasil Allah menurunkan Islam sebagai wasatiyah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah menjadikan kamu sebagai umat wasata, umat yang moderat, umat yang di tengah-tengah. Oleh karenanya Allah menegaskan dalam Al-Qur'an lagi, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan tuntutlah olehmu apa yang menjadi bagianmu. Fima atakallahu daral akhirah, apa yang diberikan Allah kepadamu untuk urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi ingat, jangan engkau sama sekali melupakan urusan duniawi. Artinya, kalau ada orang menampar pipi kiri Anda, maka jangan biarkan menampar pipi kanan. Kan begitu. Artinya harus seimbang, harus adil. Kita harus berdiri pada nilai-nilai keadilan. Jadi wasatiyah itu adalah Islam yang agama wasatiyah itu agama Islam. Sesungguhnya yang saya katakan tadi ingin menegaskan hakikat Islam, maka hakikat Islam sesungguhnya adalah wasatiyah. Hakikat Islam itu sesungguhnya adalah moderat. Maka tidak ada Islam radikal, tidak ada Islam liberal. Tidak ada Islam radikal dalam Al-Quran, tidak ada Islam liberal dalam Al-Quran. Yang ada itu istilah yang disematkan oleh orang-orang yang mungkin tidak suka kepada Islam, lalu ada kelompok tertentu di dalam Islam lalu diberi label sebagai Islam radikal. Dengan pendekatan dakwah tertentu maka disebut Islam radikal. Lalu ada Islam tertentu dengan komunitas tertentu dengan pemikiran-pemikiran berkembang lalu diberi label Islam liberal. Sesungguhnya Islam liberal dan radikal tidak dikenal dalam teks agama kita. Makanya sesungguhnya hakikat Islam itu sesungguhnya adalah wasatiyah, adalah garis tengah, adalah jalan tengah. Khairul umuri awsatuha, begitu sabda Nabi. Artinya turunnya Islam ke persada bumi ini sebagai sintesa terhadap keberadaan keyakinan, keberadaan pola hidup, keberadaan karakteristik umat manusia yang ada sebelumnya. Ada yang terlalu materialistik, ada yang terlalu humanis, terlalu spiritualis. Lalu Islam datang mengambil jalan keduanya. Boleh kita mengejar kehidupan duniawi, tapi jangan tinggalkan ukhrawi. Boleh kita mengejar kehidupan ukhrawi, tapi jangan tinggalkan kehidupan duniawi. Makanya Nabi di suatu ketika pernah menegur sahabat,
yang kerjanya hanya di masjid berdoa, sholat, berdoa, tapi melupakan kewajibannya mengurusi rumah tangga dan anak istrinya. Nabi menegurnya ini sebagai sesuatu yang tidak baik. Artinya pada kesimpulannya bahwa yang saya ingin jelaskan di akhir ini bahwa Islam itu sesungguhnya adalah wasatiyah. Islam itu sesungguhnya moderat. Maka sesungguhnya tugas kita sebagai umat Islam adalah bagaimana kita bisa memahamkan Islam ini secara moderat. Tapi di dalam tafsir dikatakan bahwa tidak cukup hanya sekedar kita memahami Islam itu moderat, wasatiyah, tetapi kita berkewajiban untuk selalu terdepan di dalam mengkampanyekan mutawassitin wa mu'tadilin. Kita harus berada di depan di dalam mengkampanyekan, di dalam mensosialisasikan, di dalam memperjuangkan, di dalam mencontohkan Islam-Islam yang moderat itu dan Islam-Islam yang berkeadilan itu. Jadi kita tidak cukup hanya sekedar sampai pada faham bahwa Islam itu moderat, ajarannya seperti itu, tapi kita juga diwajibkan sebagai pemeluk Islam untuk selalu terdepan mengkampanyekan, mengimplementasikan, mensosialisasikan apa yang dimaksud dengan Islam moderat dan Islam wasatiyah itu. Oleh karenanya maka tepatlah manakala Islam wasatiyah, moderasi beragama dan apalah namanya yang terkait dengan moderat itu selalu menjadi bagian penting di dalam kajian-kajian kita, terutama kita yang berada di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri Makkah. Tidak bisa kita tawar, mari kita kampanyekan, mari kita sosialisasikan, mari kita terapkan, mari kita ajarkan terus nilai-nilai Islam yang memang moderat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Hadirin hadirat yang berbahagia, kiranya ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan pengajian kita kali ini, kajian kita kali ini ada manfaatnya untuk kita semua, terutama kepada pribadi saya sendiri. Mari kita senantiasa berada terdepan di dalam menjadi orang-orang yang mutawassitin wa mu'tadilin, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Terutama pada bulan suci Ramadan ini kita dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh untuk melakukan hisab pada diri kita, untuk melakukan latihan kepada diri kita, bukan sekedar melatih diri merasakan lapar dan dahaga, tetapi melatih diri kita untuk senantiasa memperbaiki, memperkuat, menguatkan nilai-nilai keilmuan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka mengkaji Islam di bulan Ramadan adalah bagian terpenting dalam upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal irsyad, minallahil musta'an wal itiklan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ditutup dengan doa, Bapak. Dengan doa. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita menghadapkan segenap hati dan jiwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pengajian kita hari ini dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kita senantiasa diberkati kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kita berada di perguruan tinggi, lembaga kita, semua kita mulai dari pimpinan sampai mahasiswa, seluruh sivitas akademika senantiasa diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan sehingga kita dapat menjadi insan muttaqin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka dinana
وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنفك ويازك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عظيم وذي عين وذي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم. Ya Karim. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Abzar MAG yang telah menyampaikan materinya pada kajian zuhur kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat. Di antara inti yang disampaikan bahwa di dalam Al-Quran Allah berpesan kepada kita semuanya agar bisa menjadi umat yang tengah, dalam artian tujuan akhirat menjadikan sebuah tujuan utama dengan tidak meninggalkan kenikmatan di dunia ini yang telah dianugerahkan kepada Allah kepada kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat, semoga menjadi amal ibadah kita semua atas kehadiran kita dalam mengikuti kajian zuhur kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.